Berikut 5 update kasus penembakan Laskar FPI, Mabes Polri turun tangan hingga kesaksian di TKP. Selama 3 hari, kasus penembakan 6 orang Laskar FPI atau Front Pembela Islam bergulir. Kontroversi dan kontradiksi masih terus melingkupinya. Pihak kepolisian maupun FPI masing-masing terus menyampaikan pernyataan, klaim, dan juga bantahan. Dukungan atau kecaman kepada aparat yang menghabisi nyawa 6 Laskar FPI juga tetap bermunculan dari berbagai pihak. Tempo mengumpulkan sejumlah perkembangan informasi terbaru terkait perkara penembakan anggota FPI ini dibalik dari kepolisian maupun FPI. Berikut adalah daftarnya. Pertama, kasus diambil alih oleh Mabes Polri. Kepolisian Daerah Metro Jaya melimpahkan perkara ini kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia per Selasa 8 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menyebut alasan pelimpahan berkaitan dengan lokus delikti atau tempat kejadian perkara. Menurut dia, peristiwa penyerangan oleh anggota FPI terhadap polisi yang berujung pada penembakan berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, tepatnya di Karawang. Karena itu, penyidikan dilanjutkan oleh Mabes Polri. Kedua, Propam usut anggota penembakan Laskar FPI. Divisi Profesi dan juga Pengamanan atau Propam Mabes Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki apakah insiden penembakan 6 Laskar FPI sesuai prosedur. Tim yang beranggotakan 30 orang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Div Propam Polri. Tim Propam ini nantinya akan memastikan apakah tindakan anggota Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan aturan, kata Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdi Sambo pada Sabtu 9 Desember. Ketiga, mayoritas jenazah dimakamkan di Megamendung. Sebanyak 5 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak diamankan di Pondok Pesantren Argo Kultural Markas Syariah FPI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Andi Oktiawan berusia 30 tahun, Faiz Ahmad Syukur berusia 22 tahun, Ahmad Sofyan alias Ambon berusia 26 tahun, Muhammad Suci Khadafi berusia 21 tahun, dan Lutfi Hakim berusia 25 tahun. Pemakaman para jenazah tersebut dihadiri langsung oleh Imam Besar FPI, Rizik Syihab. Sementara jenazah Muhammad Reza yang berusia 20 tahun dimakamkan di tempat lain atas permintaan dari keluarganya. Sebelum dimakamkan, ke-6 jenazah menjalani autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur lebih kurang 30 jam. Keempat, saksi beri keterangan berbeda dari FPI dan juga kepolisian. 2 saksi mata yang ditemui Tempo memberi keterangan berbeda dari polisi maupun FPI. Memberikan keterangan secara terpisah, mereka mengaku melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek selepas tengah malam pada Senin lalu. Saksi X melihat ban mobil tersebut kempis, kemudian polisi disebut langsung mengepung mereka. Dia melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi X seperti dikutip dalam koran Tempo edisi 9 Desember 2020. Ia juga menyampaikan polisi mengeluarkan senjata dari mobil semacam parang. Sementara saksi Y mengatakan bahwa seorang tukang parkir sempat mencoba mendekati sumber keributan di area tersebut pada malam itu. Namun upaya langsung dihalau oleh seseorang yang mengenakan pakaian bebas. Jangan ikut campur, biarin itu polisi lagi tanganin, terus katanya. Dia menirukan suara tukang parkir. Gak lama setelah rame-rame terdengar tembakan, kata aksi Y. Menurut versi Polda Metro Jaya, 6 Laskar FPI tewas dalam upaya polisi membela diri dari serangan senjata tajam dan juga senjata api. Lokasinya berada di kilometer 50. Sebelum kejadian, mobil Laskar dan juga polisi saling pepet di tol Jakarta Cikampek sekitar kilometer 47. Sementara versi Sekretaris Umum FPI Munarman, para Laskar diculik dan dieksekusi. Laskar yang berada dalam mobil Chevrolet Spin itu disebut diadang polisi di antara pintu keluar dari tol Karawang Timur dan juga pintu masuk tol Karawang Barat. Laskar juga diklaim tak bersenjata. Kelima diduga ditembak di jantung. Ketua Umum FPI Ahmad Sobiri Lubis mengatakan terdapat lebih dari 1
bekas peluru di tubuh 6 laskar yang ditembak oleh polisi. Ia juga menduga para laskar ditembak dari jarak dekat berdasarkan keterangan ahli yang memandikan jenazah. Namun Sobri tidak menjelaskan siapa ahli yang dimaksud. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kasus kematian 6 pengikut pimpinan FPI Rizik Syihab terus menggelinding seperti bola salju. Banyak tokoh-tokoh bangsa dan berbagai bidang angkat bicara. Ada yang sekedar mengucapkan dukungan kepada kepolisian, banyak pula yang meradang dengan hilangnya nyawa anggota ormas tersebut. Nah, di tengah polemik kasus ini, ternyata tokoh militer Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga mendadak muncul untuk bereaksi menyikapi kematian 6 laskar khusus FPI dalam penyerangan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Padahal Panglima Tentara Nasional Indonesia andalan Presiden Joko Widodo ini sudah cukup lama tak bersuara. Terakhir kali dia muncul juga terkait masalah yang melibatkan FPI, yakni ketika Komando Daerah Militer atau Kodam Jaya Jakarta menumbangkan baliho bergambar wajah Rizik Syihab di seluruh wilayah DKI Jakarta pada November 2020 lalu. Dari keterangan tertulisnya dilansir Viva Militer pada Rabu 9 Desember 2020, Jenderal asal Tegal, Jawa Tengah itu melayangkan protes keras tindakan tegas dilakukan kepolisian terhadap pengikut Rizik Syihab. Bahkan Jenderal TNI Jebolan Akademi Militer Akmil 1982 menyebut apa yang terjadi di KM 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sebagai tindakan brutal dan juga kejam. Sebagai orang yang cukup lama membentengi hukum di NKRI, Jenderal TNI Gatot berpendapat sebaiknya Presiden Jokowi untuk turun tangan mengusut tuntas kebenaran dari kasus itu. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais atau tidak berketuhanan yang Maha Esa dan berkepremanusiaan yang adil dan juga beradab, tulisnya. Jenderal TNI Gatot Nurmantio menuturkan jika memang terbukti ada pelanggaran, Jenderal TNI Gatot menuturkan jika memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan petugas kepolisian dalam kasus tersebut, maka tak cuma yang terlibat langsung saja diganjar hukum, tapi juga memberi perintah langsung dan tak langsung di tubuh Polri. Siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tindak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu, kata dia. Untuk diketahui, Jenderal TNI Gatot sudah lama tak tampil di hadapan publik. Dia sempat muncul melalui telekonferensi ketika merespon pencopotan baliho Rizik. Sebelumnya bahkan dia tak bisa menghadiri penyerahan bintang Mahaputra yang diberikan Presiden Joko Widodo di istana. Jenderal TNI Gatot merupakan perwira tinggi TNI yang dipilih Jokowi untuk mengisi kursi jabatan Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Muldoko. Jenderal Gatot dilantik Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015 dan masa tugasnya berakhir pada 8 Desember 2020. Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini disebut-sebut sebagai salah satu Jenderal TNI paling akrab dan menjadi Jenderal kesayangan Presiden Jokowi menjaga NKRI. Mereka sering tampil bersama dalam momen-momen yang tak pernah terjadi pada Presiden dan Panglima TNI sebelum-sebelumnya. Salah satunya ketika mereka berdua naik sepeda motor menerobos masuk ke pedalaman Papua, lalu mendampingi Jokowi untuk mengikuti sholat Jumat bersama di Monas dalam aksi 212.